tepat di tengah malam, ingat gua itu si cewek tadi udah berdiri di hadapan gua. Dia ada di depan gua, terus dia tuh kayak narik sesuatu dua, truk. Pas narik, gua itu udah ada di pedesaan itu, Bang. Penunggu-penunggu leluhur-leluhur di sana udah pada berdiri, dan mereka kaget karena ngelihat gue berjalan menggunakan sarung. Salah satu dari mereka itu bilang, "Hei anak manusia, ngapain kamu kesini? Dan kamu tahu ketika gunung ini hancur bagaimana? Pulau Jawa akan terbelah. Teriakan, kesakitan, kematian, rasa sedih, semua akan menyampur jadi satu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Ya, teman-teman semua, sesuai dengan namanya atau nama segmennya, yaitu Kisah Mistis Pendaki. Berarti pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya mendatangkan seorang narasumber tentunya yang suka naik gunung, yang hobinya naik gunung. Di samping saya sudah ada penulis horor, yaitu Restu Wiraatmaja lagi. Waduh, gimana nih, Wir? Gimana apa ya? Kabarnya dong, kabarnya. Alhamdulillah baik. Nah, jadi kalau ini nggak tahu ya, nongolnya itu duluan yang cerita ritual itu ya, atau duluan yang video pendakian Gunung Slamet ini gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, kalau pertama itu dia menceritakan tentang pengalamannya ketika di tahun 2008-nya itu kakeknya meninggal, dan dalam meninggal kakek itu selama 40 hari ada beberapa kejadian yang aneh lah. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, tentunya teman-teman ngopi horor. Jadi mungkin teman-teman semua belum tahu, atau mungkin teman-teman semua sudah tahu Restu Wiraatmaja ini, yaitu Wira ini merupakan seorang penulis buku yang masih muda, tapi karyanya nggak muda, alias sudah banyak buku-buku yang sudah ditulis atau yang sudah diterbitkan oleh Wira. Jumlahnya itu total ada 5, gitu kan? Seperti balon kok ada 5, Wira. Kan? Iya. Itu rupa-rupa warnanya nggak? Hati aja sih yang kacau. Nah, di meja ini mungkin Wira pegang satu deh. Nah, ini di Wira ini nih cetakan buku yang keberapa nih, Bir? Yaitu Catatan Pesugihan ini. Ini yang keempat. Itu yang keempat. Berarti setelah Catatan Pesugihan, yang di tangan saya ini adalah buku yang edisi terakhir, bukan terakhir untuk menulis, tapi edisi terbitnya yang terakhir, yaitu Ensiklopedia Santet, gitu kan. Nah, dan dengar-dengar nih Wira juga akan menerbitkan atau menulis atau mengeluarkan sebuah buku lagi yang karyanya ke-6. Iya, ke-6. Kalau boleh tahu estimasinya kira-kira kapan sih tuh buku itu jadi atau bisa diterbitin nih? Antara bulan September atau nggak Oktober. Berarti masih tahun ini lah. Iya. Beberapa bulan lah, 2-3 bulan itu terbit buku yang ke-6. Nah, kalau boleh tahu sebelum kita masuk cerita lagi, kalau lo untuk membuat karya satu buku ini ngabisin berapa waktu? Tergantung sih, paling lama itu ada yang nyampe setahun. Setahun? Itu karena memang nggak diizinin. Oke, paling cepat. Paling cepet bisa nyampe 2 minggu itu. 2 minggu udah jadi? Maksudnya kayak karyanya gitu, nanti kan ada revisian. Ada revisiannya, itu 2 minggu? Iya. Standarnya rata-rata lo bisa berapa minggu atau berapa bulan untuk menerbitkan satu buku ini? Kalau itu tergantung sih, Bang. Karena ceritanya ada yang panjang banget, ada yang cerita yang pendek. Kalau cerita-cerita yang ini kan ibaratnya diambil dari kisah nyata, dan juga ini melakukan research. Oh. Jadi nggak asal nulis pemikiran doang. Jadi keliling-keliling juga. Untuk
ngeriset itu justru yang lama itu ngerisetnya dulu dulu. Ketimbang nulis. Kalau riset itu kita nyari bahan dulu, kita survei gitu kan. Narasumber juga. Ketemu narasumber, informasi udah dapetin baru kita tulis tuh, brak gitu kan. Widih. Nah, jadi teman-teman semua kalau mau order beberapa buku dari Wira nih, itu kemana sih? Atau melalui apa? Bisa DM aja lewat Instagram. Nah, Instagramnya apa? Mungkin teman-teman semua belum follow nih. Namanya @restu_wira_atmaja. Nah, selain Instagram ada nggak? Ada Twitter juga. Twitter ya, bisa aja. Apa kalau Twitter tuh nge-DM juga apa? Iya, nge-DM. Nge-DM bisa ya? Soalnya saya nggak tahu Twitter di Ajan Wira juga udah langsung hilang lagi tuh. Ada juga kalau misalkan mau baca-baca kayak e-book atau karya-karya yang, maksudnya e-book itu kan buku yang digital gitu. Itu bisa di Karya Karsa, namanya Restu Wira Atmaja juga. Oh, Karya Karsa. Namanya searching aja tuh. Restu Wira Atmaja. Jangan beli yang KW-KW-an. Bener. Yang ori-ori aja, yang pasti-pasti aja. Ada tanda tangannya loh. Iya bener. Gitu kan. Oke. Semoga buku-buku yang lo tulis, semoga buku-buku yang coba lo terbitkan ini bisa menasional lah. Amin gitu. Ya Allah, amin. Minimal menasional lah. Bisa, insya Allah go internasional kan. Sempet yang ini terakhir ini sampai ke Hong Kong. Ini Hong Kong tuh udah internasional ya. Hong Kong gitu kan. Terus ada lagi kalau nggak salah buku yang mana ya? Dikirim ke Taiwan kalau nggak salah. Yang ini. Yang itu Catatan Pesugihan tuh. Berarti kan karya anak bangsa itu banyak banget gitu kan, yang dipandang sebelah mata nih oleh beberapa ya korporat atau pemerintahan lah gitu. Cobalah Pak Sandiaga Uno nih Kemencraft ya. Kemencraft, pokoknya kreatif wisata gitu kan. Gitu kan pariwisata. Ini juga punya kelebihan nih Pak Sandiaga Uno. Coba juga misalkan teman-teman semua yang punya perfilman, coba nih ajukan. Nah, karena buku-buku dari Wira ini kalau saya bilang ya sudah layak untuk difilmkan, mungkin tinggal dipoles-poles dikit lah gitu kan. Nah, oke, kita singkirin dulu nih bukunya nih Wir. Nah, oke, pada video kali ini lo akan membagikan pengalamannya ketika naik Gunung Selamat. Nah, berarti kalau lo naik Gunung Selamat, apakah pendakiannya itu ketika ada si Oji dan juga Farhan? Mas Farhan doang, Bang Oji nggak ikut. Si Farhan aja. Berarti nggak lama setelah. Iya, baru-baru kemarin. Baru-baru kemarin dong gitu kan. Baru-baru kemarin. Perahu dulu ya kalau nggak salah. Perahu dulu baru ke Selamat gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu nih Wir, gue sangat tertarik kalau pegunungan nih gitu kan. Itu kejadiannya apa tuh? Sedikit aja. Paling waktu pas ke sana itu kan Bapak pesen sebelum berangkat, itu udah pesen nanti kamu ketemu sama salah satu, nanti dibawa ke sebuah tempat. Nah, disitulah nanti kamu akan tahu sedikit tentang Gunung Selamat gitu. Jadi itu kayak masih ada kaitannya kemarin yang di Gunung Prau itu nyambung ke Gunung Selamat. Oh, berarti kalau teman-teman semua belum agak nyambung nih dengan nanti yang akan diceritakan Vira, bisa teman-teman semua tonton dulu video yang sudah kita upload, yaitu tentang cerita Wira, yaitu Gunung Prau. Di situ juga sudah ngebahas sedikit-sedikit Gunung Selamat dan alhamdulillah kesampaian Gunung Selamat. Iya, alhamdulillah. Kan gitu. Dan kejadian lah bisa dibilang ya. Kejadian. Apa yang di Prau itu dititipkan jadi di Gunung Selamat. Kejadian di Gunung Selamat. Wah, ini saling berkesinambungan lagi nih. Iya, gitu masih kan? ada hubungannya. Masih ada hubungannya. Oke, tahan dulu Wir, ceritanya Wir. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Order dong. Jadi ini gue mau flashback dulu Bang. Di tahun 2020 bulan November, saat itu pertama kali gue pengen mendaki. Ini sebenarnya udah ceritain, tapi gue mau flashback lagi, barangkali teman-teman belum tahu. Itu kan gue ke Purbalingga ke tempat temen, yang mana di situ kan ada salah satu jalur yang berasal dari Purbalingga kan, Gunung Selamat, yaitu via Bambangan.
Nah kebetulan deket banget tuh sama daerah situ. Nah pas awal-awal kita kesana itu nggak ada niatan apapun, kita memang pure buat liburan. Nah tapi waktu itu tuh belum kepikiran sama sekali untuk naik gunung. Karena kan emang pertama gue tuh orangnya yang ngeliat dulu nih, nyadar diri juga, physically gue juga kayak wah gue badannya kayak gini, masa gue bisa nggak sih gitu kan. Nah tapi suatu ketika kita ini mau mau pulang ke Cirebon, gue tuh ketiduran di rumah teman. Pas ketiduran gue akhirnya dimimpiin sama salah satu leluhur yang berasal dari Gunung Slamet. Jadi leluhurnya itu marah karena gue datang ke situ tapi gue nggak mendaki gitu. Ibaratnya gue nggak sowan lah atau silaturahmi. Kan pemikiran gue kan ya gue di sini cuman liburan, nggak ada kaitannya sama mendaki ataupun sowan ke sana gitu. Dan maksudnya beliau itu akhirnya marah sampai yang namanya kodamnya beliau itu tuh ada kayak harimau warnanya putih, sama di tangan kanannya itu ada pecut. Jadi pecutnya itu kalau misalkan sekali cambukin ke tanah, itu tanahnya langsung ngebelah. Dan kebetulan waktu gua itu tidur, gua dimimpin itu, gua ngeliat sendiri beliau ini ngepecut tepat di depan gua. Prak! Itu tanah langsung kebelah. Dan posisi gue kayak bingung, lah ini kok bisa kayak gini gitu kan. Dan akhirnya dia berpesan, kamu harus ke Gunung Slamet. Nah akhirnya gue mulai dari situ tuh kan, perjalanan pendakian gue dimulai waktu pertama di Gunung Cermai, lanjut ke Gunung Prau, yang dimana ketika ke Gunung Prau waktu itu ke Via Wates, itu gue langsung dapat gambaran sedikit tentang Gunung Slamet. Tapi ternyata itu belum usai bang. Di tahun 2022, tepatnya di bulan Januari, itu ketika gue itu baru pertama kali masuk kerja. Gue kerja di salah satu tempat di daerah Jawa Tengah, di daerah Pemalang, dan gue kerja di sana juga sebagai penulis juga. Dan ketika itu baru 1 minggu, bapak itu langsung nelpon, Nang, gue jawab. Pas gue jawab tuh, apa pak? Nanti malam kamu sowannya ke Gunung Slamet. Hah? Sowan? Kita kalau misalkan mikirnya secara realita, malam itu apakah gue harus naik ke gunung? Gitu kan. Tapi ternyata pandangan bapak beda. Kamu sowan maksudnya adalah secara fisik gue ada di kantor, tapi secara sukma gue ada di Gunung Slamet. Ini terserah percaya atau nggak percaya, tapi bapak waktu itu bilang kayak gitu. Dan ketika bapak bilang kayak gitu, gue kan nanya, ini ada apa sih? Bapak bilang, Gunung Slamet udah menggebu-gebu banget. Ada beberapa gunung yang mungkin bukan menghasut ya, kayak gampangnya pengen banget supaya bisa katakan. Iya. Nah itu. Iya. Nah gue mikir nih, gue ya secara pribadi belum sampai lah ke tahap seperti itu, tapi bapak yakin kamu bisa. Terus gue tanya, caranya gimana pak? Setelah sholat isya, matikan semua lampu yang ada di kamar kamu, terus rumah nggak boleh ada satupun orang di sana, jadi semuanya harus keluar. Jadi kan kantor, ibaratnya kalau misalkan kantor kan harus berhubungan sama orang yang pemilik kantornya. Akhirnya gue bilang sama manajer gue, Mas, bapak aku mau ngomong sesuatu sama mas, tapi tolong ya mas, ini kalau bapak tuh emang kadang kalau ada yang penting tuh langsung seperti ini. Akhirnya manajer gue ambil telepon gue dan telepon bapak. Gimana pak? Bapak gue bilang, punten ya mas, saya minta supaya Wira untuk 1 hari ini aja dia berdiam diri dulu di kantor. Kenapa pak emangnya? Ada pesan dari Gunung Slamet, dia udah pengen banget keluar gitu. Dan ternyata manajer gue tuh paham, waduh ini seriusan pak? Iya, makanya aku minta sama bapak supaya kantor dikosongkan dulu supaya Wira bisa fokus dan sowan ke sana. Oh gitu pak, aku siap.
aku bakal ngelakuin apapun asalkan ya ini demi kebaikan bersama juga gitu. Gini Pak, punten ya, aku minta izin. Bapak bilang gua kayak gitu. Ketika setelah itu gua tanya lagi nih, ini gimana caranya Pak? Apa cuman sholat doang apa gimana? Nanti lampu yang ada di kantor semua dimatiin, terus kamu selesai sholat, kamu zikir di situ, gelar sajadah, zikir, tenangin hati kamu, dekatkan diri kepada Allah, takarub gitu kan. Terus jangan lupa baca bacaan yang telah Bapak kasih. Jadi Bapak itu secara di keluarga gua itu ada sebuah bacaan yang mana itu udah turun menurun dan itu harus dibaca. Bila mana nggak dibaca nanti tubuhnya itu nanti akan gampang keserang-serang gitu dari Bapak. Dan Bapak meminta supaya gue untuk baca bacaan itu. Baca bacaan itu seperti zikir gitu kan, syahadat, sholawat, tapi ada makna-maknanya tertentu. Setelah itu gue langsung ngejalanin apa yang Bapak perintahkan gitu. Gue sholat isya, gue langsung sholat hajat. Terus gue sholat 2 rakaat lagi untuk meminta kepada Allah diberikan petunjuk ini maksudnya bagaimana. Dan sebelum itu gue tuh masih ragu, ini bagaimana caranya, apa gue cuman sendirian ke sana apa gimana. Ternyata waktu itu gue kan masih ragu Bang, gue telepon lagi, Pak ini gimana. Udah kamu kayak gitu aja, ngelakuin apa yang Bapak lakukan. Kalau semisal yang di Gunung Selamatnya itu nggak mau, ketika ketemu sama kamu nanti kiai-kiai dari Cirebon, ulama-ulama dari Cirebon, sesepuh-sesepuh dari Cirebon itu nanti akan berangkat ke Gunung Selamat dan meminta kepada leluhur dari Gunung Selamat untuk menunda. Gua merinding dulu di situ. Merindingnya karena apa? Karena ini ranahnya bukan lagi ke ranah bencana biasa, tapi ini bisa melingkupi semua apa yang ada di tanah Jawa juga kan. Dan itu juga nanti akan kalau gunung itu kalau semisal itu akan memiliki sinyal. Ketika sinyal satunya aktif, mungkin kemungkinan besar sinyal-sinyal lain atau gunung-gunung lain pun akan aktif gitu Bang. Nah setelah itu gue udah dikasih pesen kayak gitu, ya udah gue ngelakuin nih Bang. Gue akhirnya duduk, pas duduk gue baca zikir. Setelah baca zikir, entah kenapa gue ngedalamin, gue tenggelam di dalam kayak bahasa kitanya tuh untuk tenggelam, menenggelamkan diri kepada kehadirat Allah. Jadi gue tenggelam gitu, dalam ke dalam, masuk, tiba-tiba percaya nggak percaya, gue udah ada di tengah-tengah hutan. Lah, kok gue bisa di sini gitu? Gue mikirnya wah ini kayaknya mimpi sih. Tapi gue yakin kalau misalkan gue bisa kayak gini, berarti ini atas izin Allah satu, terus atas doa dari Bapak juga dan juga para ulama ataupun kiai-kiai. Akhirnya gue menyusuri jalan, dimana gue di situ ketemu sama tempat yang sangat lapang. Dan ketika gue tempat yang sangat lapang, gue di sana tuh ngeliat udah banyak banget penunggu leluhur di sana udah pada berdiri. Dan mereka kaget karena ngeliat gue berjalan menggunakan sarung. Salah satu dari mereka itu bilang, "Hei anak manusia, ngapain kamu kesini?" Dia bilang kayak gitu. Gue kaget dong. Waduh, gue yang ngelihat bentukan mereka itu sosoknya bukan kayak sosok-sosok yang serem gitu ya. Iya, tapi maksudnya bukan yang endemik Bang. Yang endemik tuh sosok-sosok yang sering kita ketahui. Mereka itu bentukannya kayak bentukan yang belum pernah gue temuin gitu. Ada yang bentukan kayak kerajaan, ada yang bentukan kayak kiai-kiai seperti itu, dan juga ada bentukan-bentukan yang mengarahkan oh ini penunggu dari gunung gitu. Berbeda dengan penunggu-penunggu yang semisal dari lautan ataupun yang semisal endemik yang kita ketahui di rumah-rumah, itu berbeda banget. Dan itu hawanya bener-bener kayak membuat kita merinding. Makanya kalau misalkan kita tahu secara jagat dedemit atau dunia dedemit itu semakin jauh dari kehidupan manusia, maka energi atau karakteristik dari penunggu-penunggu itu akan semakin berbeda. Nah karena kita ini berasal dari endemik, itu pasti tahu kan ada gitu rannya. Setelah itu gue dikatain kayak gitu, gue merinding Bang. Nah gue langsung jawab kan, saya diutus
oleh kiai-kiai Cirebon, ulama-ulama Cirebon, dan juga sesepuh-sepuh Cirebon, tanpa terkecuali bapak saya sendiri. Sebutkan nama saya. Maksudnya saya sebutin nama bapak bin ini terus sampai ke atas tak. Selesai. Ternyata ada salah satu yang notice. Beliau bilang, "Oh alah, kamu itu yang keturunannya sampai ke sana." Gua bisa sebutin kemana, sampai ke sana. Gue langsung kaget bang, karena emang ada garis turunnya itu sampai ke sana ada gitu. Cuman gue kaget aja. Dan yang beliau bilang ini adalah yang di mimpi tersebut tahun 2020. Oke, paham. Dan akhirnya Oke. si beliau ini bilang, "Apa mau kamu?" Gue kasih tahu, "Tolong tunda dulu, tunda. Masih banyak manusia yang baik, masih banyak manusia yang mengaji, masih banyak manusia yang sholat, masih banyak manusia yang berakhlak. Tolong tunda dulu. Jangan sampai ini keluar dan meratakan semuanya. Karena kalaupun itu sudah keluar, itu tidak pandang bulu bang. Artinya kalau sebuah bencana alam itu keluar tuh kadang nggak pandang bulu. Baik yang rajin ataupun yang bermaksiat, itu semua akan rata. Ini kan konteksnya masih ada beberapa orang yang mungkin bisa memagari hal ini gitu kan. Setelah itu, ya udah, nanti kita akan pikir-pikir lagi. Tapi sebelum dia memotong pembicaraan, gue langsung bilang, kalau semisal para leluhur di sini ingin, maksudnya tidak menerima apa yang saya sampaikan, nanti biar bapak saya dan juga kiai-kiai dari Cirebon dan ulama-ulama dari Cirebon dan sesepuh-sepuh dari Cirebon akan menghadap langsung ke Gunung Slamet. Bagaimanapun juga ini nggak bisa dilepaskan hari itu juga." Beliau cuma diem bang. "Ya udah, kamu balik lagi, tugas kamu udah selesai." Akhirnya gue balik lagi dan tiba-tiba gue langsung balik lagi ke jasad gue. Dan itu gue langsung lemes banget. Kayak kita tuh kayak melakukan perjalanan jauh tapi kita nggak ngapa-ngapain. Jadi langsung lemes banget dan gue akhirnya tertidur. Singkat cerita, waktu itu mau pendakian Gunung Slamet tuh bang. Mau pendakian Gunung Slamet. Tapi sebelum mendaki gue izin dulu sama bapak. "Pak, izinnya mau muncak." "Kemana?" "Ke Gunung Slamet." "Oh alah, ke Gunung Slamet ya?" "Iya." "Kapan kira-kira muncaknya?" Perkiraan muncaknya nanti pak bareng sama Afarhan." "Afarhan itu siapa?" "Afarhan itu temennya Mas Oji pak, yang kemarin pernah kesini." "Oh alah, ya udah nggak apa-apa. Kamu muncak sama orang yang tepat gitu kan." Menurut bapak seperti itu. Udah bilang kayak gitu, gua akhirnya siap tuh bang. 3 hari sebelum pemberangkatan gue siapin semua. Dan saat itu saudara gue namanya Kiki itu dia ngikut. Dan sebenarnya gue tuh kayak bertanya-tanya, "Lu serius nggak ngikut tuh? Soalnya ini Gunung Slamet, bukan kayak Gunung Cermai ataupun gunung-gunung lain. Pasti treknya agak lumayan." "Udah nggak apa-apa nih, gue mau muncak banget." Karena dia pengen muncak banget, dan kedua orang tuanya juga kayak khawatir, ini anak mau muncak nggak sih? Kasian gitu kalau misalkan fisiknya nggak kuat gitu. Tapi karena dia keinginannya kuat, akhirnya gue ya udah ngebolehin. Tapi asalkan istirahatnya yang banyak, dimulai sebelum pemberangkatan. H-1 sebelum pemberangkatan, bapak langsung ngedeketin gue. Waktu itu gue lagi ngetik tuh, lagi nulis, lagi kerja. Bapak siapin kopi dan dia ngerokok, deketin gue. "Di Gunung Slamet itu kamu harus siap, karena kamu nanti akan tahu kelanjutan dari kemarin gunung-gunung yang kamu udah mendaki. Oh ya, jangan lupa nanti ada salah satu pos. Di situ kamu akan ditunjukin ke sebuah tempat. Nanti kamu akan dibawa ke sana dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang bernama," dijelasin tuh, tak. "Hah? Siapa ini pak?" "Udah nggak apa-apa,
nanti kamu ketemu sama ini, tapi nanti kamu akan dikasih tahu tentang sedikit dari Gunung Selamet. Oke, akhirnya setelah itu gue langsung mikir-mikir ya, oh iya bener, berarti gue Gunung Selamet itu gunung yang lumayan sakral juga, dan gue harus bisa menghormatin bagaimanapun juga. Setelah udah ngepas banget hari pemberangkatan, gue sama Kiki saudara gue langsung packing dan kita akhirnya berangkat. Waktu itu karena gue ngikutin Mepo dari Jakarta, gue langsung ikut sama Farhan gitu, sedangkan kayak Gondrong gitu dan teman-teman yang lainnya udah nyampe duluan ke base camp. Saat itu gue ikut sama Farhan dan ketemu sama Farhan dan ketemu sama teman-teman yang lain kayak Bu Marni, terus kayak Mardiana, terus sama teman-teman yang lain. Pokoknya kita ketemu lah di situ karena kita udah tahu kan di Gunung Prau, jadi kayak akrab aja gitu. Singkat cerita, perjalanan menuju ke ke base camp gitu. Selama dalam perjalanan gue tuh kayak bimbang, sedih juga, karena kayak apa yang rasanya gue pengen muncak, tapi gue yakin gak sih bisa sampai ke puncak gitu. Sedangkan fisik gue tuh kayak waktu itu lagi agak lemah banget gitu, tapi gue yakinin insya Allah gue bisa, insya Allah gue mampu, dan gue yakin aja pesan Bapak semoga bisa tersampaikan. Dan saat dimana keesokan harinya itu jam sebelum subuh, pas subuh itu kita udah nyampe di base camp. Kita langsung beres-beres dan langsung sholat, dan kita makan buat ngisi tenaga juga, sambil ngobrol-ngobrol sama temen-temen dan juga yang lainnya. Di jam 8 kita mulai pemberangkatan, Bang. Jam 8 ataupun lebih kita mulai pemberangkatan. Farhan waktu itu yang mimpin, dan dia meminta kepada semuanya untuk selalu waspada dan hati-hati karena ini pendakian yang lumayan treknya gitu. Akhirnya selesai itu kita naik ojek nih, Bang, dari base camp ke pos Bayangan situ kan. Karena itu kan ada pos ojek itu kan kalau via Bambangan. Nyampe di pos ojek, gue kan masih khawatir nih sama si Kiki karena dia pertama kali muncak. Gue bagaimanapun juga harus bisa ngejagain dia, karena walaupun badannya dia gede, tapi yang namanya mental itu kadang nggak bisa dikatakan besar, disesuaikan dengan porsi tubuh gitu kan. Setelah itu gue sengaja tuh ngambil ke belakang dan ngelihat Kiki. Di pertengahan perjalanan Kiki udah aman-aman aja gitu, dan kita sampai ke warung dan makan-makan di sana. Kiki juga beli minum, tapi di tengah perjalanan Kiki tuh dia itu punya riwayat penyakit dan dia tuh memutuskan untuk turun. Gue khawatir. Saat itu gue bilang sama Farhan, saya kayaknya turun aja deh. Loh Mas, ngapain kamu turun? Lanjut aja. Saya khawatir sama saudara saya. Nggak apa-apa, kita mah bisa nih naik puncak atau ke gunung, maksudnya ke depannya juga bisa gitu kan. Enggak, ini kesempatan saya buat ngewujudin keinginan Mas untuk naik ke Gunung Selamet. Tapi saya nggak enakan sama saudara saya. Udah, saudara Mas nanti saya akan bawa gitu. Akhirnya Farhan bawa Kiki sampai ke pos Bayangan, ojek dan turun ke bawah. Tapi gitu gue belum tenang, Bang. Gue bilang sama Bu Marni sama temen-temen, Bu, saya kayaknya turun, Bu. Hah? Kamu turun? Iya Bu, saya nggak enakan sama saudara saya. Nggak apa-apa kok, saya muncak bisa lain waktu, asalkan keselamatan saudara saya juga prioritas saya. Karena kedua orang tuanya dia bener-bener kayak ya udah. Tapi kalau semisal kamu sama Farhannya nggak boleh turun, jangan dipaksa. Udah naik aja. Iya Bu, nanti saya naik kok, nyusul. Kira gue sama Farhan, masa gue turun sendirian sambil lari, dilihatin tuh sama pendaki-pendaki lain. Kenapa Mas lari? Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa Mas, saudara saya sakit di bawah, saya harus turun ke bawah. Oh ya udah Mas, hati-hati. Terus sampai ke pos yang warung, ibu-ibunya nanya lagi, Mas kenapa turun? Saudara saya sakit Bu, saya nggak mau kenapa-napa sama saudara saya. Oh ya udah Mas, hati-hati. Sampai ketika gue itu mau ke pos Bayangan, tiba-tiba Farhan ada di situ. Loh Mas, kenapa turun? Gue diam sejenak. Saya mau turun aja. Enggak. Naik sama saya. Saya nggak enakan sama saudara saya. Apalagi ini kan pendakiannya masih lama jaraknya. Udah nggak apa naik.
insya Allah aman, insya Allah sehat, yang penting jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Gue langsung mikir gini, oh iya juga sih, gue nggak harus gue terlalu berlebihan gitu kan, tapi gue juga khawatir karena ini kan saudara gue sendiri. Jadi akhirnya saat itu gue memutuskan sama Farhan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kita tibalah di pos 1 tuh. Tiba di pos 1 dan kita ketemu sama teman-teman yang lain tuh udah, wih naik lagi, iya nih naik lagi, nggak disuruh sama Farhannya. Setelah itu ketika pos 1 gue minta lanjutin perjalanan tuh, dan saat itu tuh Farhan di bagian belakang karena dia kan sweeper kan di bagian belakang, dan gue ke tengah, dan ada yang udah di depan duluan. Ketika gue itu di tengah, gue nyusurin semua perjalanan, gue tuh kayak ngeliat-ngeliat di sebelah-sebelah tapak jalannya gimana gitu kan. Dan ketika di pos 2 emang agak lumayan naik banget, dan kondisinya waktu itu gue tuh kayak salah jalan bang. Jadi temen-temen tuh ngambil ke arah kanan, gue ambil ke arah kiri, tapi masih satu jalur. Dan sedangkan yang kiri itu harus naik gitu. Dan mungkin kesalahan gue nggak ngeliat-liat itu ada akar yang tajam banget. Dan ketika gue itu mau naik ke atas, itu akar langsung bruk kesini. Jadi kena kesini, cep. Tapi nggak nusuk, cuman kayak tep aja tuh kerasa. Dan gue itu kerasa kesakitan banget tuh. Kenapa? Karena yang kaki kiri ini kan waktu itu jatuh juga di Gunung Prau, dan ini jatuh lagi. Maksudnya kena lagi gitu kan. Dan saat gue lanjutin perjalanan, itu kaki tuh bener-bener kayak nggak bisa digerakin. Tapi gue tetap paksa, karena gue udah dapat kepercayaan dari Farhan, udah dapat kepercayaan dari yang lainnya juga untuk lanjutin perjalanan. Dan ketika kaki gue itu kayak agak diseret-seret, temen-temen tuh ngeliatin, kenapa mas kakinya tadi kena akar? Hah seriusan? Iya, dibuka tuh bang. Pas dibuka di sini bengkak, di sini ada lukanya gitu. Tapi nggak berdarah, cuman bengkak doang. Masih kuat nggak mas? Carrier-nya saya bawain ya. Nggak usah mas, nih nanggung, nggak apa-apa, kuat kok. Akhirnya kita istirahat dulu tuh. Nah saat mau istirahat, itu tuh sebelah jurang bang, sebelah jurang. Pas sebelah jurang tuh, gue tuh ngiranya, wah aman nih kayaknya. Gue duduk situ, pas gue duduk, tuh, truk. Entah kenapa ya, mungkin ini firasat gue sih, karena carrier gue keberatan dan gue kehilangan keseimbangan. Itu tiba-tiba gue langsung jatuh ke belakang. Dan itu di bawah tuh jurang, bener-bener jatuh, brek. Tapi untungnya di situ tuh kayak ada akar-akar gitu, dan gue ketahan di situ. Temen-temen gue bukannya dia bantuin malah ngetawain gitu kan, karena mungkin udah akrab gitu kan. Jadi gue langsung ditarik dan ditanya, kenapa kok bisa jatuh? Nggak tahu nih, kayaknya gue masih kepikiran sama Kiki. Terus juga gue kaki ini masih sakit banget. Ya udah carrier-nya gue bawain aja, udah nggak usah, masih kuat gitu. Di pertengahan perjalanan menuju ke pos 2, dan kita di situ lanjutin perjalanan. Sesampainya di pos 2, kita istirahat dan kita makan-makan di sana, kayak ngisi-ngisi tenaga sambil bercanda-canda biar euforia dari pendakiannya itu dapat gitu kan. Tapi saat itu gue minta sama Farhan, saya naik duluan ya, soalnya kaki saya sakit banget. Kalau misalkan nunggu-nunggu kayaknya saya nggak bisa, saya mau kaki tuh udah nggak bisa buat nunggu-nunggu gitu. Jadi saya mau cepet gitu sampai ke camp gitu. Oh ya udah mas, duluan aja nggak apa-apa. Akhirnya kita duluan. Kalau nggak salah itu perkiraan jam 2 dan kita kira berangkat. Dan sampai di sana di pertengahan perjalanan gue masih aman-aman aja itu. Di pos 2 masih aman-aman aja. Cuman kaki gue tuh masih sakit banget bang, sakit banget, kayak nggak bisa digerakin sama sekali. Di sampainya pos 3, perkiraan sebelum asar kalau nggak salah itu, kita di sana juga istirahat sebentar, lanjut lagi menuju perjalanan menuju pos 4 Samarantu. Dan di situ teman-teman tuh udah bilang nih, kita jangan sampai nih kemalaman ke pos Samarantunya. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, udah lanjut aja perjalanan. Gue tuh waktu itu belum nggak terlalu mikir hal-hal yang berbau mistis atau apa. Gue fokus untuk pendakian, karena ketika gue mendaki gue nggak mau cari-cari hal-hal apapun, gue mau fokus pendakian. Tapi bang, di tengah perjalanan menuju ke pos 4 itu kan kayak ada goa gitu kan, kayak ada goa-goa gitu. Dan saat itu gue yang paling depan, belakang itu ada Kinoy,
ada Gondrong, ada Sally, sama ada Mardiana. Mereka di bagian belakang itu. Gue duluan sengaja. Pas gue ke situ, tiba-tiba kaki gue sampai ke ujung rambut, merinding banget. Gue langsung nge-freeze di situ sambil megang carrier. Situ gue nggak bisa bergerak sama sekali, karena gue ngeliat sesuatu ada di dalam gue itu. Di situ tuh di depan gue udah ada wanita, ada cewek pakai kemben tau ya, yang kayak dari Jawa gitu. Dia kayak pakai kayak apa ya, kayak sinden-sinden gitu, tangannya kayak gini, tapi matanya putih. Dan dia ngeliatin gua kayak gini, terus terbang. Jadi dia tuh nggak napak tanah, dia terbang. Sret. Dia mau nunjukin sesuatu ke gua. Gue ngeliat itu, tiba-tiba langsung ambruk badan. Astagfirullahaladzim, gue ngeliat apaan ini? Ini siang-siang gue tuh, kok ada gitu kan? Akhirnya ketika Gondrong dan yang lain yang ngedeket, kenapa mas? Gak apa-apa, capek aja. Oh yaudah, pijetin dulu ya. Pijetin. Mas, carrier saya bawa aja, jangan dipaksa. Ini kemarin kan baru cedera. Udah gak apa-apa mas, aman kok. Akhirnya kita lanjutin perjalanan. Ketika ngelanjutin perjalanan, sampailah kita menuju ke pos Samarantu. Situ istirahat, dan kita janjian tuh sama Farhan untuk kita ngumpul-ngumpul di situ. Dan di situ ada Bu Marni, ada yang lain, pokoknya udah adalah semuanya. Nah saat itu Farhan bilang, mas ke atas aja duluan, jangan sampai kesorean di pos Samarantu. Bentar lagi pos 4 selesai, ini kan pos 4 nih, habis itu pos 5 kita ngecamp di sana. Oh ya udah mas, nggak apa-apa. Akhirnya kita ngelanjutin perjalanan. Saat ngelanjutin perjalanan, tiba-tiba tuh gue berhenti di sebuah tempat yang mana itu kayak ada bebatuan gitu bang. Gue berhenti di sana, dan ketika gue berhenti di situ tuh udah ada si cewek tadi yang mata putih tuh. Iya, dia berdiri kayak gini, terus sambil ngeliatin gue, terus ngeliat. Jadi kayak kepalanya tuh kayak langsung nengok, brek gitu, cepet gitu ya. Iya, tok gitu. Gue kan ngeliat kan ke arah dimana dia itu natap. Pas gue ngeliat, ternyata itu ada ibu-ibu lagi nampi beras, ada rumah-rumah, hutan, tapi tuh kayak di dalamnya itu ada desa gitu. Kayak desa. Jadi kayak pedesaan. Iya, gue tuh ngeliat tuh kayak desa gaib gitu. Oh, jadi di situ ada ibu-ibu yang lagi ngalin tuh, terak. Terus nggak lama kemudian gue tahu, oh mungkin ini yang dimaksud. Udah selesai itu, gue akhirnya berdiam sejenak di situ. Gue ingat kata bapak, kalau misalkan kamu ke sebuah tempat yang mungkin menurut kamu itu adalah tempatnya, kamu kirimin Al-Fatihah. Gue berhenti sebentar, gue kirimin Al-Fatihah. Udah selesai, jamin mata, dan gue buka lagi, udah hutan lagi. Oh berarti tempatnya di situ. Gue paham tuh. Dan akhirnya lanjutin perjalanan menuju ke pos 5. Selama dalam perjalanan menuju pos 5 itu tuh udah sore banget, dan gue tuh udah capek banget. Sampai gue mau ke pos 5 itu tuh ditarik-tarik sama teman gue, ayo cepetan ke camp, cepetan. Gue udah nggak kuat lagi nih, udah cepetan, lu bisa kok, kaki lu insya Allah sembuh gitu kan. Tapi gue nggak kuat lagi nih, ini udah sakit banget kakinya gitu kan. Ya udah carrier lu gue bawa aja. Terus kita udahlah nggak usah. Gue ngerasa kayak wah udah, masa iya carrier gue dibawa sama cewek kan gitu. Gue ngerasa gengsi juga kan. Tapi udahlah, ini bentar lagi nyampe kok. Akhirnya saya pos 5, si Cupe dia manggil-manggil, woi Mas Wira sini. Wah alhamdulillah, gue di situ lega tuh. Kita udah sampai ke tempat camp. Saat itu Cupe langsung nunjukin camp kita di mana. Saat sudah nyampe di camp, ya namanya tubuh itu bang, itu bener-bener lemes banget, udah pucet. Sampai-sampai tuh temen-temen tuh yang ngeliat muka gue tuh merah banget, kayak capean banget mungkin ya. Dan saya itu gue naruh carrier, dan akhirnya gue tertidur. Gue nggak inget apa-apa sih saat itu. Saat itu gue cuman inget ketika ketiduran, hujan, dan
ada orang yang manggil-manggil nama gue, itu Mas Wiro belum makan tuh, kasih makan dulu. Gue kira dibangunin tuh, kaki gue masih sakit banget, nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dilurusin doang, tapi masih sakit banget. Akhirnya setelah itu dibawain makanan gue makan sebentar, dan gue ngeliat tuh ada salah satu dari pendaki yang dari Afarhan itu, dia kayaknya belum makan. Gue cuman berapa suap tawarin ke dia, Mas belum makan ya? Dia cuman geleng-geleng doang. Oh ya udah Mas, ambil, kata gue ngasih. Tapi Mas Wironya udah nggak apa-apa, saya udah kenyang. Akhirnya diambil sama dia, dimakan tuh dengan lahap. Dan akhirnya gue minum, tidur lagi. Saat ketiduran, entah gue ini ngerasain gimana, tepat di tengah malam, ingat gue itu si cewek tadi udah berdiri di hadapan gue. Dia ada di depan gue, terus dia tuh kayak narik sesuatu di gue, truk. Pas narik, gue itu udah ada di pedesaan itu Bang. Dan dia saat yang gue temuin kan matanya putih ya, tapi pas ketika desa itu dia tuh cakep banget. Jadi nggak serem Mas? Nggak serem, dia cantik banget. Oke. Dia kayak putri-putri kayak anak-anak perempuan Jawa yang pakai kembar. Bangsawan kayak gitu. Iya gitu, bangsawan gitu. Akhirnya gue ditarik ke sebuah tempat, itu kayak ada sebuah rumah, dan gue ke situ, masuk ke dalam, dan gue di situ tuh udah ketemu sama seseorang yang ternyata dia menyebutkan dirinya itu adalah seperti apa yang Bapak katakan. Jadi pas dia nyebutin, gue tuh langsung merinding Bang. Astagfirullahaladzim, ini kan yang pernah Bapak katakan gitu kan. Terus si beliau itu bilang, aku tahu kamu datang ke sini atas pesan bapak kamu. Jadi gini, aku akan kasih 3 hal tentang Gunung Selamet. Pertama, ketika akal dan hati manusia itu sudah hilang, bumi ini, maksudnya gunung ini akan kasih pertanda. Pertanda seperti apa gue nggak tahu. Yang kedua, ketika manusia itu sudah menyimpang dengan apa yang telah ditetapkan, maka gunung ini akan bergetar. Yang terakhir, ketika masanya tiba, ketika manusia mendekati kehancuran, gunung ini akan hancur. Dan gue dikasih gambarannya gitu. Dan kamu tahu ketika gunung ini hancur bagaimana? Pulau Jawa akan terbelah. Teriakan, kesakitan, kematian, rasa sedih, semua akan menyampur jadi satu. Gue dikasih tahu kayak gitu, gue merinding Bang. Gue cuman bisa, ini gue kayak bener-bener gak sih dikasih tahu kayak gini. Nah udah selesai gitu, akhirnya beliau ini bilang, coba lihat kaki kamu. Kaki gua dibuka nih, terang. Terus yang perempuan tadi tuh ngebawain tahu daunan yang ditumbuk-tumbuk itu Bang. Kayak obat berarti. Obat. Iya. Tempelin. Nanti kamu lanjut sampai puncak. Jangan lupa, ketika kamu lanjut sampai puncak, kamu di situ harus benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa sampai ke puncak, dan tidak semua orang juga bisa merasakan pendakian seperti ini. Jadi yang penting rasa syukur kamu diperbanyak dulu. Udah gitu selesai, gue dianterin sama 3 orang. Entah kenapa gue dianterin sama 3 orang, ternyata ini ada pertandanya juga. Nanti 3 orang itu akan sowan ke Bapak. Masa sowan tuh main ke Bapak. Lah, gue kan masih di Gunung Selamet, belum ke Cirebon. Kenapa 3 ini langsung bilang mau sowan gitu kan? Gue nggak tahu banyak tentang itu. Entah kenapa tiba-tiba udah selesai, itu gue kebangun tuh Bang. Kebangun, udah bener-bener itu jam 7 pagi, dan udah banyak yang teriak, woi suami toy. Wah, gue bangun nih. Nah ketika gue bangun, gue langsung nih kaki, lah kok kaki gue bisa bergerak? Udah nggak sakit lagi? Udah nggak sakit lagi. Birunya itu? Udah hilang. Kayak normal berarti? Iya kayak normal biasa.
Jadi yang tadi yang bengkak itu udah normal biasa. Lah, kok bisa kayak gini ya? Gue kayak gue ngira kayak ini aneh tapi nyata. Kalau misalkan dibilang ini kayak bohongan, tapi ini bener-bener real gitu secara gue pribadi yang mungkin belum secara banyak mendaki, tapi ini bener-bener kejadian aneh tapi nyata gitu. Dan setelah itu gue langsung ngeliat ngebuka tenda dan ternyata udah pada siap-siap semua mau berangkat. Dan akhirnya gue nimbrung tuh di sana, kita makan dulu, siap-siap untuk berangkat. Nah saat kita mau berangkat tuh Farhan langsung bilang, "Mas, kakinya gimana? Masih ini nggak kuat nggak naik?" Alhamdulillah sekarang udah agak mendingan. Oh ya udah Mas, nanti hati-hati aja. Kalau misalkan nggak kuat berhenti, jangan terlalu dipaksain gitu. Yang penting kita sampai ke puncak, saya ngewujudin apa yang Mas Wira mau. Oke. Akhirnya kita lanjut tuh ke pos 6. Di pos 6 kita ngelanjutin perjalanan. Saat itu pikiran gue waktu itu bisa nge-cover teman-teman gue juga, karena alhamdulillah udah bisa nih. Dan sampai dimana ke pos 6, pos 7 gue istirahat sebentar di sana. Kita di situ kan ada warung tuh bang, kita istirahat sebentar. Gue beli nanas di sana, dan setelah itu sama teman-teman ya biasa bercanda. Pokoknya nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah, sampai akhirnya gue ke puncak gitu kan. Singkat cerita, ini sampai ke puncak nih bang. Saat sampai ke puncak, gue tuh kayak belum yakin banget gue itu bener-bener ada di puncak atau enggak. Karena gue tuh kayak apa ya, pikiran gue tuh sampai sejauh ini tuh gue tuh beruntung banget gitu. Dan ketika gue sampai ke puncak, itu gue langsung kayak bener-bener tubuh tuh langsung merinding semua, dan gue tanpa sadar netesin air mata. Gue langsung bilang sama diri gue, ya Allah, terima kasih udah bisa bikin gue kuat sampai sejauh ini gitu. Dan gue nangis di situ. Pertama karena gue nangis, gue bisa sampai sejauh itu, dan yang kedua gue sampai ke puncak nggak sama Kiki, karena Kiki lagi sakit gitu kan. Seharusnya gue di sini puncak ada sama Kiki gitu kan. Udah selesai, kita kira foto-foto, dan setelah foto-foto kita langsung pulang karena memang udah agak terik banget mataharinya. Dan ketika pulang, gue waktu itu sama Marni, dan kita turun duluan. Kita pokoknya langsung turun gitu kan, jangan sampai kayak maksudnya berhenti gitu, karena udah agak sedikit mendung juga. Selama dalam perjalanan, gue sama Bu Marni ngobrol-ngobrol, kita kayak bercanda-bercanda biar mencairkan suasana gitu. Nah, hampir ketika mau ke pos camp nih bang. Nah, sampai di camp kita nunggu sama teman-teman yang lainnya untuk datang. Ketika udah datang, kita siap-siap untuk turun nih bang. Nah, pas siap-siap mau turun, itu kita dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama gue sama Bu Marni itu turun duluan. Terus ada tim yang kedua dan tim yang ketiga itu ada Gondrong sama Farhan. Jadi mereka turunnya itu mungkin Farhan yang terakhir, atau iya Farhan yang terakhir. Tapi ada juga tim yang kedua itu gue lupa siapa itu. Nah, selama gue itu sama Bu Marni sama yang lainnya, gue tuh harus bisa maksudnya ini kan rata-rata cewek nih bang yang turun nih. Bagaimanapun juga gue harus bisa nge-cover nih, karena takutnya ada apa-apa gitu kan. Dan kebetulan waktu itu udah sore banget, dan hawanya itu kerasa banget, sumpah dulu kerasa banget. Sampai kita itu mau tuh selesai nurunin sama Rantu itu di pos 3, kita berenam yang turun pertama itu tuh ngerasa udah diikutin. Jadi pas turun itu tuh di bagian belakang, kebetulan itu Cupe itu ngedenger kayak suara langkah kaki atau apa. Kiki itu ada 2 Kiki yang cewek sama Kiki yang cowok. Nah Kiki yang cewek ini dia juga ngedenger juga suara langkah kaki, dan dia itu selama dalam turun tuh kayak ada yang ngeliatin dari sekitaran. Dan akhirnya kita datang ke pos 2. Kebetulan waktu itu di pos 2 ada rombongan lain. Kita minta nih, Mbak, Mas, bisa nggak kita bareng aja? Karena soalnya ini kita udah hampir sore nih, kita barangkali ada apa-apa. Oh ya udah, kita bareng. Karena kita turun bareng di pos 2. Nah ketika ke pos 2 itu kan udah mulai maghrib tuh, udah mulai masuk maghrib. Dan aneh, maksudnya yang ininya, yang bikin gua keselnya, gua, Kiki sama Via itu yang dari Purbalingga itu ngelihat ke satu arah yang sama. Jadi saat itu gua, Kiki sama si Via itu ngelihat bebarengan ke arah sebelah kiri. Dan ketika ngeliat ke arah sebelah kiri,
Itu tuh udah ada cewek tinggi banget, tapi dia itu cuman berdiri doang. Maksudnya nggak jail gitu? Enggak, warnanya putih dan dia ngeliatin kita. Kuntilanak. Iya, kita bareng-bareng ngeliat sama itu dan kita ngeliat brek, langsung astagfirullahaladzim, udah jalan terus. Kita bener-bener ngeliat semua, jadi nggak ngeliat cuman gua gitu, semuanya ngeliat. Nah, saat kita ini mau ke pos 2 itu si Via tuh kayak agak gimana namanya, dia tuh merinding. Tiba-tiba tuh ada yang manggil nama dia, Via. Karena Vianya itu risih, akhirnya dia langsung tuh balikan badan dan bilang sama gua, Mas Wira, jangan manggil nama saya dong. Lah, siapa yang manggil nama kamu? Gua ini dari tadi diem aja nih, gua dari tadi ngeliatin trek juga nih. Terus siapa yang manggil? Udah lanjutin perjalanan. Kira-kira ketika kita lanjut perjalanan, kita sampai tuh di pos 2. Tapi bang, yang anehnya ketika kita itu mau ke pos 1, itu tuh jarak dari pos 2 ke pos 1 tuh lama banget. Berasa jauh ya? Iya, jadi kayak kita tuh ngerasa pas naik sama cepet. Turun tuh iya, pas naik cepat, pas turun lama. Iya gitu, gua nggak tahu ya, mungkin ini feeling gua atau gimana, atau tapi feeling good like a shoot. Maksudnya ini kayak feel gua doang gitu, tapi berasa lama. Iya, kayak berasa lama. Gua ngiranya oh ya udahlah, ini treknya mungkin lama gitu kan, tapi yang ternyata yang ngerasa gua itu bukan gua doang, ada lagi teman-teman gua kayak Kiki yang lain juga. Kita ini kayak diputer-puterin gitu. Tapi gue mikir positif, ya mungkin kita jalurnya agak beda atau gimana gitu. Kita sampai nih bang di pos 1. Di situ kita benar-benar bersyukur banget tuh, udah sampai pos 1. Gue bilang nih sama yang lain, kita harus cepet-cepet turun, karena kalau enggak ya kemungkinan besar ini jatuhnya malam banget gitu kan. Ya mas, ayo kita langsung turun. Udah selesai istirahat dan akhirnya kita turun. Sampailah kita ke pos 1 di pos bayangan. Di ketika turun di pos bayangan, itu tuh gue nggak percaya bang, kalau gue itu udah bener-bener di pos bayangan. Sampai gue ngedenger suara motor tuh, gue tuh kayak bersyukur banget, ya Allah, gue bener-bener berhasil gitu mendaki Gunung Slamet. Dan selesai itu kita turun. Selama dalam perjalanan, gue tuh kayak mikir, ini kayaknya belum selesai deh. Menurut gue tuh, dalam pikiran gue, pendakiannya emang belum selesai, tapi kayaknya ada yang belum selesai. Gue mikir tuh kayak itu, apa yang belum selesai ya? Udah, gue turun aja lah. Sampai di camp, akhirnya gue langsung ngobrol sama Kiki. Gue ketemu sama Kiki, saudara gue, dan alhamdulillah dia baik-baik aja. Dan itu kita langsung siap-siap untuk maksudnya kayak beres-beres atau bersih, dan langsung untuk menuju ke pulang. Selesai itu semua, gue nggak mau cerita yang panjang ya. Maksudnya ada beberapa nanti versinya, mungkin ada versi Farhan atau versi lain. Ini versi gue pribadi. Dan saat kita turun itu, maksud selesai kita mau berangkat itu, gue tuh nggak bisa tidur di situ. Nggak bisa tidurnya karena masih ada yang ngejanggal. Karena pendakian udah selesai, tapi ada yang belum selesai. Ini apa ini? Kita akhirnya sampai kurang lebih jam 2-an atau jam berapa di Cirebon. Ketika nyampe di Cirebon, gue langsung nih ke rumah, pulang ke rumah dan langsung istirahat. Di situ bapak udah ngeliat gue. Bapak kayak main ngobrol gitu. Cuman karena ngeliat gue kecapean, jadi ya udah dia nggak mau ngapa-ngapain. Sampai akhirnya sore hari kita ngobrol tuh, gimana? Tadi ketemu siapa aja? Bapak bilang kayak gitu. Terus gue bilang sama bapak, tadi ketemu sama pesan yang bapak itu. Oh ya udah, nanti setelah ini nanti kamu lanjutin ke gunung yang selanjutnya. Oke pak. Nah, gue kan kerja tuh bang, gue lanjut kerja, dan pas malamnya gue itu nongkrong. Percaya nggak percaya bang, balik dari nongkrong itu ada 3 orang kesurupan di RT yang berbeda. Jadi misalkan RT gue, RT 2 itu ada di RT 1, RT 3 sama RT 4. Itu secara bersamaan. Barengan gitu ya? Barengan. Dan kata bapak, yang kesurupan itu dari Slamet. Yang masukin? Iya.
Jadi kan tadi kan yang waktu sebelumnya kan ada 3 yang bakal sowan ke Bapak. Nah, sowannya itu dengan cara masukin 3 warga dari RT yang berbeda. Oke, paham nih. Nah, ketika itu masuk, itu Bapak tuh dikasih tahu kalau semisal dia itu mau sowan, mereka mau sowan. Tapi yang parahnya, ada salah satu warga itu nggak kuat. Saking nggak kuatnya, dia itu hampir sakaratul maut. Jadi hampir mau meninggal itu. Dan Bapak bilang, udah soalnya cukup di sini aja, jangan dilanjutin. Kasihan tubuhnya nggak kuat keluar. Saya terima kedatangan kalian, tapi jangan sampai kayak gini lagi. Akhirnya mereka dikeluarkan, selesai. Dan itu sampai jam 12 malam. Dan ketika gue pulang, Bapak tuh di depan rumah udah lemes. Tuh tamu dari Selamat barusan datang. Hah? Dari Selamat? Siapa Pak? Itu yang kemarin ikut sama kamu 3 orang. Maksud 3 itu yang dari sana, itu sampai ke Cirebon. Wah, seriusan Pak? Iya, tadi barusan sowan sama Bapak. Ya udah, kamu udah berhasil nih ngelakuin Selamat. Udah dapat juga pesan-pesannya. Jangan lupa dijalanin, kata Bapak. Gue yang bisa dengar itu, oh iya, ternyata mindset gue mendaki itu bukan secara menyeluruhnya itu kita bisa nikmatin alam aja sih, tapi di situ juga ada nilai-nilai spiritual yang memang tidak semua orang bisa merasakan, tapi sewaktu-waktu mereka akan merasakan hal itu. Jadi perjalanan kita yang dari tiap gunung ke gunung, kita bisa merasakan pahit getirnya kehidupan. Namun ketika kita sudah nanti sampai, kita akan kembali. Jadi kayak kita berasal dari Tuhan, dan kita juga akan kembali lagi kepada Tuhan. Jadi ini banyak banget sih makna pendakiannya gitu. Mungkin itu cerita pendakian gua waktu ke Gunung Selamat gitu. Nah, itu ya teman-teman semua cerita atau pengalaman dari Wira nih ketika mendaki ke Gunung Selamat yang ketika di Gunung Prau itu sudah disampaikan oleh Bapak. Iya. Kalau nggak salah itu pokoknya pesan nanti kamu akan ke Gunung Selamat dengan apa gitu. Pokoknya itu tuh, saya masih ingat banget cerita dari si Wira ketika pendakian ke Gunung Prau bersama yang dari Cirebon yang ikut trip itu kan ya. Iya. Nah, oke, kita singkirin dulu Gunung Prau. Nah, ternyata Gunung Selamat ini kayak seakan-akan sinkron dengan ceritanya Farhan, bahwasanya memang Gunung Selamat ini akan begitulah. Gitu. Iya. Kayak bisa dibilang bukan gimana-gimana, tapi kayak mungkin marah atau apalah, mungkin ngeluarin unek-uneknya, mungkin akan muntah gitu loh. Nah, memang seperti kayak apa ya, kalau ngebahas bencana alam itu memang nggak bisa keramal loh, tetapi kan ini kan kayak seakan-akan pesan, bener, seakan-akan titipan. Kalau keramal kan gitu, nanti gunung ini akan meletus pada tahun sekian, tuh ramal tuh. Iya berapa? Gitu kan? Iya bener. Kayak mastiin, kalau ini kayak titip pesan. Kalau kayak gitu kayak seakan-akan tuh pasti setiap gunung yang tadinya nggak aktif pasti akan aktif gitu, tapi nggak tahu kapan. Iya. Itu gunung itu akan meledak, kapan itu gunung akan muntah. Bahwasanya kayak nitip pesan nih, warga yang di lereng Gunung Selamat misalkan yang mohon maaf yang maksiat, mohon maaf yang masih menyimpang dengan ajaran agama, yuk kita lurusin. Itu kan pesannya tuh gitu kan, pesannya bahwasanya memang mitigasi bencana ketika warga ada di bawah kaki gunung, entah itu gunung manapun itu, memang resikonya sangat besar gitu. Bener. Kan. Memang kita nggak tahu ketika 30 tahun, 40 tahun gitu kan, tapi kan sebelum gunung itu meledak pasti ada info dari BMKG bahwasanya untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk mengungsi daripada radius yang ditentukan oleh BMKG itu sendiri. Pokoknya untuk teman-teman semua, semoga kita semua sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya yang kita tidak inginkan gitu kan. Tapi selain itu bahwasanya ini kan pesan dari Bapak, kalau ketika naik Gunung Selamat akan menemui dengan si itu
Tapi saat ngomong itu Wira kasih tahu namanya. Kasih tahu. Dan ketika pas naik gunung itu yang nanya nama itu Wira atau dia langsung nyebutin nama? Dia langsung bilang sesuatu namanya, dan juga langsung dilanjutin, saya adalah orang yang dimaksud bapak kamu. Itu kalau boleh tahu tuh penghuni atau apa? Ya, bisa atau pendatang? Bukan, itu kayak ya leluhur di sana. Oh, leluhurnya, leluhur daripada di daerah Gunung Selamat itu. Oh, bukan yang receh-receh itu ya? Bukan. Ya, yang kita tahu kan kayak putih, panjang, gede, hitam gitu kan. Itu kan kayak ya bisa dibilang receh-recehnya. Kalau ini kan kayak ya udah leluhurnya sana lah ya. Iya. Memang kalau kita bahas tentang sejarah Gunung Selamat, berarti kan selamat. Berarti ketika warga berada di badan Gunung Selamat ini akan memberikan rasa selamat. Tapi jangan sampai ketika Gunung Selamat memberikan rasa selamat gitu kan, terus warga ini seakan ngelunjak gitu. Menyalahgunakan. Ini bukan untuk menjelek-jelekan warga daripada situ, enggak, tapi mungkin ada sesuatu gitu kan, entah itu oknum atau apapun itu. Seperti contohnya kalau kita logikakan, contoh kasus Gunung Semeru gitu kan, kayak alam itu murka gitu loh. Bener. Karena kenapa? Karena yang satu memang udah bencana alam gitu kan, kedua emang ditakdirkan untuk meletus gitu kan. Tapi kan di sisi lain kalau kita menganalogikan, oh ternyata ada beberapa oknum di sana yang mengeruk daripada pasir-pasir dengan, mohon maaf, dengan serakah. Berlebihan. Kalau ngambil hasil alam, hasil hutan, kalau untuk secukupnya dari sendiri sok monggo. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan yang bisa dibilang menyokong daripada corporation gitu kan, perusahaan-perusahaan gitu kan, yang dampaknya kan ke warga gitu. Warga yang nggak salah apa-apa, tapi ketika ada kayak seakan-akan, nih gue kasih kekayaan dengan alam gunung ini gitu kan, tapi ketika dikasih malah rakus. Bener. Sifat manusia. Ya memang sifat manusia gitu kan. Tapi kan memang jangan salahkan gunungnya gitu. Bener. Kan. Ketika gunung itu, mohon maaf, kalau ada bencana atau apapun itu. Contoh lain hal, misalkan di bencana apapun itu, kita analogikan lagi, oh mungkin ada beberapa yang warga situ untuk kayak menyadarkan lah. Bener. Untuk membuat warga itu taubat lah. Mungkin seperti itulah ya. Nah, oke, Wira. Pengalamannya memang sungguh memberikan pesan untuk kita semua ya. Bener. Baik itu kalian yang semua naik gunung ataupun kalian yang semua pendaki online gitu kan, virtual gitu kan, ataupun teman-teman semua yang memang pecinta horor. Memang ini horornya Wira kalau menurut saya itu berkesinambungan dengan sejarah, berkesinambungan leluhur. Bahwasanya tadi sudah disampaikan beliau itu siapa, dan tadi dicerita juga tidak menyebutkan kalau si itu gitu kan, untuk takutnya ketika Wira ngomong seperti itu, takutnya Wira dianggap seperti gitu. Tapi cukup Wira, Bapak, dan juga yang situ aja yang tahu deh, gitu kan. Bener. Oke Wira, sebelum ditutup videonya, punya pesan gak nih untuk teman-teman semua nih? Pesan untuk para pendaki ya, karena gue juga baru pemula juga ya, masih belajar. Tetap sih kita mendaki itu bukan soal apa-apa, tapi sama-sama merawat, menjaga juga, terus mengajarkan apapun dalam alam itu yang memberikan kita dampak baik, maka ambil. Dan jangan sampai ketika kita sudah menjadikan diri kita itu tahu hal ini, kita sendiri yang menyalahgunakan gitu. Jadi tetap impact-nya kepada pribadi juga, dan juga kepada teman-teman yang lain yang semestinya itu bisa dijadikan pelajaran dan hikmah gitu. Oke, nah itu ya, kalau misalkan itu mengingatkan lah kita semua. Kita bukan bermaksud untuk menggurui gitu kan, tapi saling mengingatkan sama manusia kan, memang sudah ada hadisnya gitu kan. Nah, Wir, kasih tahu lagi dong teman-teman. Mungkin yang di awal video skip bagian buku-buku ini nih gitu kan. Bener. Nih sekali lagi dong, ini apa Wir? Itu ensiklopedia santet itu. Ini. Itu ini yang buku terakhir kelima cetakan kelima.
Itu tuh kumpulan cerita-cerita santet yang gue riset. Itu belum semua kan, banyak. Dan bahkan yang dari Cirebon sendiri aja gue baru tahu kemarin-kemarin ada jenis santet baru dari Cirebon. Oh, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. 8 jenis santet yang sudah Wira riset. Iya, itu masih belum semuanya. Belum semuanya. Sini sedikit aja lah, ada santet Banyu, tapi Tumpas Kelor, Lowo Irang. Kalau selebihnya teman-teman semua langsung aja nih order bukunya yang cetakan yang terakhir, yang kelima, tapi nanti ada lagi ke 6, 7, 8, 9, 10 sampai edisi yang 100 gitu kan. Sampai mendunia, sampai bisa dikirim ke daerah Zimbabwe. Nah, ya, keren nggak tuh Zimbabwe? Tapi misalkan Zimbabwe ngorder ini kan, ini tulisannya bisa dibahasin Zimbabwe nggak? Nah, siapa tahu kan orang Zimbabwe gitu, terus pengen tahu kultur, pengen tahu kearifan atau gimana Indonesia, bisa ditranslatein nggak tuh? Tapi padahal di sana juga santetnya juga ngeri loh. Oh situ. Oh, kirain misalkan orang Hong Kong gitu kan, gue pengen baca tapi jangan bahasa Indonesia dong, bahasa Hong Kong. Gak bisa ya? Tetap bahasa Indonesia ya? Iya. Soalnya ini kan versinya masih kayak penerbitnya belum ke Gramedia. Tapi kalau misalnya udah ke Gramedia, insya Allah yang ke 6 ini kan bisa ke Gramedia. Nah itu nanti bisa juga ada yang kearahkan untuk ke sana. Oh, nanti ada yang translator lagi, gitu ya. Oh, oke. Tapi jadi untuk warga Zimbabwe yang nonton, jangan berkecil hati kalau teman-teman dari Ngopi Horor Zimbabwe nggak bisa mesen dari tulisan-tulisan Restu Wiraatmaja, yaitu seorang penulis muda, seorang penulis horor yang mempunyai skill sangat luar biasa dan membuat satu buku ini nggak semudah seperti kita ngegoreng kerupuk, seperti kita nggak semudah bikin sebuah Indomie gitu kan, tapi ini benar-benar dari nol. Bener. Gitu kan, dari nol banget. Kalau kita bikin Indomie kan sudah disediakan ini tinggal kita bikin. Kalau ini bikin buku itu belum dari nol teman-teman. 0, 1, 2 sampai akhirnya 100. 100 juga nanti akan ada evaluasi lagi, ada audit atau apa sih namanya itu? Lebih dituin lagi, perbaiki lagi. Jadi kalau saya disuruh untuk bikin sebuah buku, saya juga nggak bisa. Nggak bisa. Bukannya nggak bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena basicnya belum pernah nulis buku. Tapi ketika udah nulis buku yang berikutnya, gampang. Iya. PR-nya cuma di riset aja. Benar. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Wira bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Slamet ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini. Dan nantikan video-video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berisah. Terima kasih banyak. Thank you. Bungkus.